Halo, kembali lagi bersama saya Andi Setiadi di serinya Belajar Excel. Masih membahas tentang Form Login, jadi kita akan lanjutkan pembahasan sebelumnya yaitu tentang Form Login. Jika sebelumnya kita sudah membuat desain Form Login seperti ini dan juga membuat sistem login dengan satu username ataupun satu akun ya. Nah, pada video kali ini kita akan lanjutkan dengan membuat sistem login yang multi akun ataupun multi username. Tetapi masih sama yaitu inline, jadi masih kita simpan si username dan passwordnya dalam sebuah script. Nah, di sini saya masih menggunakan yang kemarin, jadi formnya masih sama, tapi scriptnya saya sudah hapus. Jadi di sini hanya menyisakan script untuk menampilkan password chart saja. Ini fungsinya untuk menampilkan password chart. Jadi seperti ini. Kita coba dulu. Kalau di sini kita isi dengan password, kalau diklik akan menampilkan passwordnya ya. Nah, itu untuk password chartnya. Oke. Untuk yang lainnya tidak ada ya, masih kosong. Nah, sekarang kita akan coba buat bagaimana caranya membuat sebuah script untuk multi akun, tetapi masih dalam inline ya, atau di dalam script untuk penyimpanannya. Nah, karena di sini kita akan menggunakan banyak username ataupun akun ya. Jadi di sini saya sarankan untuk membuat sebuah function untuk memudahkan nanti memanage akun dan juga passwordnya. Nah, untuk functionnya sendiri teman-teman bisa simpan langsung di servernya langsung ya, ataupun dipisahkan dalam sebuah modul. Nah, pada contoh kali ini saya akan simpan dalam sebuah modul terpisah ya untuk memudahkan. Jadi untuk modul teman-teman tinggal insert lalu pilih modul ya. Nanti akan dibuatkan sebuah modul baru seperti ini. Nah, untuk namanya teman-teman boleh ganti misalkan dengan modul login. Ini jadi nanti untuk mudahkan ya bahwa ini untuk modul login. Nah, untuk functionnya teman-teman bisa buat di sini misalkan function misalkan namanya get login. Nanti si get login ini menerima parameter yaitu berupa username, saya singkat saja usr string, kemudian ada parameter lagi password atau pass, saya gunakan string juga, dan nanti kembalian berupa functionnya adalah berupa boolean ya, nanti berupa true ataupun false as boolean. Nah, seperti ini. Jadi ini function get login menerima parameter username juga password, nanti nilai kembaliannya berupa boolean. Nah, itu untuk functionnya ya. Nah, kemudian kita akan buat variabel yaitu dim password as string seperti ini. Nah, karena di sini username-nya akan banyak, jadi saya sarankan di sini menggunakan select case dibandingkan menggunakan if ya. Karena if itu akan terus bertingkat, sedangkan select case akan lebih mudah kita memanagenya. Jadi di sini saya gunakan select case. Select case-nya dari username, case username seperti ini. Nanti case username-nya adalah case, misalnya username-nya ada admin. Ini untuk username pertama ada admin. Kemudian passwordnya itu diisi dengan 1234 ini passwordnya ya. Jadi di sini ada username admin dan passwordnya adalah 134. Jadi ini sistemnya sebagai database ya. Ini sebagai penyimpanan si username dan passwordnya. Misalkan kedua ada username user dan passwordnya adalah 234 misalkan 234 string ya, 2344. Yang ketiga kita buat lagi misalkan user 2 passwordnya adalah misalkan 555. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini sudah ada 3 akun ya, ada username admin, user dan user 2. Terakhir yaitu case else yaitu jika username-nya tidak ditemukan ya, ataupun nanti si pengguna mengisikan username-nya itu asal dia tidak ada di dalam database. Jadi kita gunakan case else. Untuk case else nanti saya akan masukkan, atau di sini juga bisa case else masukkan get login, kita isi dengan false. Jadi loginnya false and select tuh. Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman jika ingin menambahkan username lagi tinggal tambahkan case username-nya apa dan password-nya apa. Nah, setelah itu untuk mengecek passwordnya benar atau tidak, di sini kita bisa gunakan if ya. If password, jadi password yang ini yang atas itu jika sama dengan password yang dikirimkan, ya ini, maka get login itu sama dengan true. Jadi jika passwordnya sama dengan password yang ada di sini, dia akan login true. Tapi jika tidak, else, maka get loginnya sama dengan false. And if ya. Nah, seperti ini. Jadi jika passwordnya itu sama dengan password yang ada di sini, maka login true, jika tidak dia false. Nah, ini jika seperti ini, ada get login, ini bisa dirubah menjadi seperti ini ya. If password sama dengan pass, then get login true. Kemudian di sini tambahkan lagi else get login false. Ini tanpa if ya, seperti ini. Nah, ini untuk if satu baris, ataupun teman-teman bisa gunakan if untuk menyingkat si scriptnya ya. Nah, untuk contoh if seperti ini, jadi kita langsung get login
get login sama dengan diisi dengan if, kemudian diisi dengan password sama dengan pass, true, false. Sama ya. Nah ini sama juga, ini artinya kalau ini kan password, jika password sama dengan password maka get login diisikan true atau get login diisikan false. Nah itu jika if satu baris. Kalau untuk if seperti ini, get login diisi dengan if password sama dengan pass. Jika password sama dengan pass, dia akan diisikan true, tapi jika tidak diisi dengan false. Nah itu untuk if ya. Ini sama artinya. Jadi ketiga script if ini akan sama ya. Saya buat dulu lagi yang tadi. If password sama dengan pass, maka get login sama dengan true, else get login sama dengan false. And if. Nah ini, jadi ini yang satu, ini sama dengan ini sama dengan ini. Jadi teman-teman bisa gunakan 3 jenis ya. Ini versi panjangnya seperti ini kedua if satu baris seperti ini, yang ini gunakan if ya. Nah tentu yang lebih sederhana itu sederhana yang ini ya, yang if. Oke, kita hapus dulu ini. Nah untuk pasnya sudah beres, tinggal kita gunakan di serpomnya di sini ya. Jadi nanti kita gunakan di loginnya sini. Nah untuk loginnya sama seperti kemarin, kita akan buat variabel username ya, di username string dan juga password string juga. Nah, kemudian si username ini diisi dengan tb username tick text dan juga password diisi dengan tb password titik text. Jadi inputan dari user yaitu yang masuk ke text box username dan text box password dimasukkan ke dalam sebuah variabel username dan juga password ya. Nah sekarang kita akan lakukan if untuk mengecekkan apakah username dan passwordnya sama. Jadi kita gunakan if login titik get login, itu yang ini ya, login yang ini, get login functionnya dalam kurung username-nya adalah username dan juga passwordnya adalah password. Nah seperti ini. Maka jika true maka dia akan menampilkan message box login berhasil, bb information. Jika tidak, berarti jika username dan password tidak sama, berarti kita tampilkan pesan msg box username atau password salah. Nah seperti ini ya, bb critical. Nah jadi seperti ini ya. Jadi kalau misalkan si username dan password sama dengan yang di dalam sini, nah ini berarti dia akan menampilkan pesan login berhasil. Tapi jika tidak, dia akan menampilkan username ataupun password salah. Ini untuk mengecek username dan passwordnya ya. Nah sekarang kita tambahkan juga untuk mengecek jika si text boxnya kosong ataupun passwordnya kosong. Kita tambahkan di sini saja. If username empty, maka message box juga silahkan isikan username, bb permission, else if password empty juga, maka message box silahkan isikan password, bb permission. Nah untuk nyambung ke sini tinggal tambahkan di sini else if ya, else if. Nah seperti ini. Jadi udah nyambung ke bagian bawahnya. Di sini juga kita bisa tambahkan seperti kemarin yaitu set focus. Jika username-nya kosong, kita tambahkan di sini tb username titik set focus. Itu sama tb password titik set focus juga. Nah seperti ini. Untuk fungsinya sudah beres ya. Kita coba jalankan, kita tes. Nah jika username-nya kosong, kemudian kita klik login, dia akan menampilkan pesan silakan isikan username. Fokusnya ada di sini ya. Kemudian kita isikan username asal saja. Klik lagi loginnya, silakan isikan password. Nanti diisikan passwordnya di sini asal juga. Klik lagi loginnya, dengan pesan username ataupun password salah. Nah tetap fungsinya sudah berjalan dengan baik ya. Nah sekarang kita coba dengan username-nya yang benar. Misalkan tadi ada admin ya, passwordnya masih salah. Kita klik lagi login, dia akan menampilkan juga username atau password salah. Nah tapi jika kita isikan dengan yang benar, misalkan admin 1234, klik lagi login, dia
dia akan menampilkan login berhasil. Nah seperti itu ya untuk menggunakan fungsi multi akun dalam sistem login seperti ini. Kita coba dengan yang user lain. Misalkan user 2 tadi ada passwordnya adalah 44 ya. Login, password salah, kita lihat dulu. Di sini ada user 2, nah user 2 passwordnya 555. Kita coba ya jalankan. User 2 passwordnya adalah 555. Login berhasil. Ataupun user tadi ada passwordnya adalah 2344. Login berhasil juga. Nah itu ya, kalau misalkan ini asal dia akan menolak. Nah seperti itu. Nah itu bagaimana membuat sistem login dengan multi akun. Jadi di sini menggunakan fungsi seperti ini untuk memudahkan ya, nanti teman-teman ingin menambahkan user lain tinggal tambahkan di sini. Misalkan case username-nya adalah misalkan semangka, passwordnya adalah misalnya 777. Nah itu tinggal tambahkan seperti ini ya, untuk menambahkan username baru. Dia akan memudahkan kita memanage username-nya. Jadi di sini untuk stringnya seperti ini, menggunakan function get login, dan di sini untuk mengeceknya seperti ini saja. Nah di if login get login username password. Nah seperti ini ya, untuk passwordnya lebih sederhana dengan menggunakan sebuah function seperti ini. Oke, itu untuk sistem login dengan multi akun. Pada video selanjutnya kita akan membuat dengan sistem login dengan menggunakan database dalam Worksheet ya. Jadi kita akan gunakan database untuk memanage username dan passwordnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wanna learning Microsoft Excel and a spreadsheet? You might subscribe Andy Setiari's channel to get the newest video each day.